Apa yang terjadi di sini sekarang? Gio merasa heran. Padahal tadi dia berniat mengantar Aluna kembali ke rumahnya. Namun dia malah berakhir kembali ke rumahnya sendiri bersama Aluna. Gadis itu mengajaknya bermain PS. Mereka bermain cukup lama hingga tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Gio tidak bisa menyangkal kalau permainan yang mereka lakukan sangatlah hebat. Mereka tidak kalah dalam satu ronde pun. Ini semua karena keahlian Aluna. Gadis ini memiliki tingkatan yang berbeda dengan Gio dalam game. Tidak, ini bukan masalahnya sekarang. Masalahnya adalah Aluna masih ada di rumahnya Gio. Padahal ini sudah sangat malam. Aluna, iya Gio, ini sudah sangat malam. Iya, aku tahu. Aluna bicara tanpa memalingkan pandangannya dari televisi. Apa kau tidak mau pulang? Tanya Gio. Tidak ah, aku mau menginap di sini saja, jawab Aluna. Apa? Gio terkejut. Aku hanya bercanda, kenapa kau terkejut begitu? Aluna tertawa kecil begitu melihat ekspresi Gio. Siapa yang tidak akan terkejut kalau kau mengatakan itu? Orang lain pasti juga terkejut, balas Gio. Kau benar juga. Aluna mengangguk. Kita harus berhenti sekarang. Sebelum malam semakin larut, sebaiknya kau pulang, ujar Gio. Apa aku tidak boleh menginap di sini? Tanya Aluna. Jangan bercanda lagi, pinta Gio. Aku tidak bercanda. Aluna menatap Gio dengan wajah serius. Aku bertanya dengan serius, apa aku boleh menginap di sini? Tanya Aluna. Aku mengerti kau mencoba mengejarku, tapi kau tidak sampai harus melakukan hal ini. Kita bisa bertemu di sekolah besok pagi, atau kita bisa berangkat bersama, ujar Gio. Ini bukan tentang bertemu. Aluna tersenyum kecut. Apa terjadi sesuatu? Tanya Gio, karena dia menangkap sesuatu di wajah Aluna. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku. Mereka sering bertengkar setiap malam karena masalah sepele. Aku tidak tahan mendengar suara teriakan mereka yang saling mencaci satu sama lain. Atau kadang mereka akan membawaku ke dalam masalah mereka. Aku tidak mau mendengar itu semua untuk satu malam saja, ujar Aluna. Gio terdiam beberapa saat. Remaja itu menatap televisi tanpa menggerakkan konsol game. Tapi kalau kau tinggal di sini untuk semalam, apa mereka tidak akan marah? Tanya Gio. Mereka tidak pernah peduli, kalaupun aku tidak pulang berhari-hari. Aluna tertawa kecut. Tapi aku tidak akan memaksamu untuk membiarkanku tinggal. Aku juga tidak mau merepotkanmu, lanjut Aluna. Kupikir satu malam saja tidak masalah, balas Gio. Jadi, aku boleh tinggal? Aluna menatap Gio. Iya, terima kasih banyak. Aluna langsung memeluk Gio. Tidak masalah, tapi hanya ada satu tempat tidur dan itu sangat kecil, ujar Gio. Tidak masalah, aku bisa tidur di ruang tamu. Sofa ini empuk kok. Aluna menggoyangkan sofa yang sedang mereka duduki. Bagaimana bisa aku membiarkan tamu tidur di sofa? Tanya Gio. Lalu bagaimana bisa aku membiarkan tuan rumah tidur di sofa? Padahal aku malah menyusahkan, balas Aluna. Kau adalah seorang gadis. Perkataan Gio membuat Aluna tertawa. Apa kau akan mengalah karena aku seorang gadis? Tanya Aluna. Aku biasa mengalah untuk seorang gadis. Kau tahu Zeva dan Lian? Cicit Gio. Baiklah kalau begitu. Asalkan kau juga tidak masalah, balas Aluna. Aku akan membereskan tempat tidur dulu. Itu sedikit berantakan karena aku tidak sempat membereskannya saat bangun pagi. Gio bangkit dari sofa menuju kamar tidurnya. Dia langsung membereskan selimut yang berantakan dan beberapa pakaian dalam di atas kasur. Untung Aluna tidak mengikutinya ke sana. Jadi dia tidak perlu menanggung malu karena terlalu berantakan. Kau sudah boleh masuk, ucap Gio.
Aluna memasuki kamar Gio. Gadis itu menoleh ke sana kemari menatap kamar Gio sekeliling. Padahal kamarmu lebih kecil dari kamarku, tapi ini terlihat lebih besar, ujar Aluna. Mungkin karena aku tidak menaruh banyak barang di sini, jawab Gio. Aluna mengangguk. Gadis itu duduk di sisi ranjang. Kau tidak bercanda soal tempat tidur yang sempit, ujar Aluna. Padahal rumahmu cukup besar, kenapa tempat tidurnya sangat kecil? Tanya Aluna. Aku lebih nyaman dengan tempat tidur kecil, sekaligus mencegah seseorang tidur di sebelahku, jawab Gio. Memang siapa yang akan tidur di sebelahmu? Tanya Aluna. Para sepupu dan seorang sahabat yang suka membuat rusuh? Tidak. Sekarang sudah bertambah satu perusuh lain, yaitu Kenzo. Terutama Maxim, kalau dia tidur di sebelahku, kakinya akan menendang kepalaku. Dia benar-benar memiliki kondisi tidur yang buruk, jawab Gio. Dia memang terlihat seperti itu sih, Aluna tertawa kecil. Kau akan tidur sekarang? Tanya Gio. Aku tidak terbiasa tidur jam segini. Bagaimana jika kita lanjutkan main gamenya? Aluna menarik Gio menuju ke ruang tamu. Mereka kembali duduk di depan televisi dan bersiap bermain game. Aku akan pakai karakter yang ini, ucap Aluna. Baiklah. Game dimulai. Kali ini mereka memainkan game yang cukup santai, tidak memakai tenaga seperti tadi. Apa kau tidak khawatir? Tanya Gio. Khawatir kenapa? Aluna melirik Gio. Kenapa kau menginap di rumah seseorang yang baru kau kenal 1 hari? Bukannya kau terlalu mudah percaya? Kedua mata Gio fokus pada televisi dan tangannya terus menggerakkan konsol game. Itu benar. Aku sangat aneh kan? Aku orangnya memang mudah percaya dan sangat bodoh. Walau begitu, aku tidak pernah menginap di rumah orang yang baru kutemui sehari, ujar Aluna. Lalu, kenapa kau menginap di rumahku? Tanya Gio. Karena kau terlihat sangat baik. Ini sangat memalukan. Aku begitu nyaman saat berada di sampingmu. Kau tidak banyak bicara, namun mendengarkan apa yang aku katakan dengan baik. Kau tidak pernah berkomentar tentang betapa ceplas-ceplosnya diriku. Kau tidak mengatakan kalau kau risih berada di sisiku. Ini membuatku lupa bahwa aku memiliki 2 orang tua yang buruk dan banyak orang yang membenci sikapku. Apa aku terlalu mendrama? Aluna menatap Gio. Tidak, itu sama sekali tidak penuh drama. Lagi pula penyampaian setiap orang kan berbeda-beda. Jawab Gio. Tapi kau tetap tidak boleh percaya pada orang semudah itu. Bagaimana kalau orang yang sudah kau percayai ternyata melakukan sesuatu yang buruk kepadamu? Tanya Gio. Melakukan sesuatu seperti apa? Seperti... Gio tidak melanjutkan perkataannya, namun Aluna bisa mengerti. Aku percaya Gio tidak akan melakukan itu, ujar Aluna. Aku memang tidak akan melakukannya, tapi orang lain mungkin saja akan melakukan itu. Kau harus berhati-hati. Balas Gio. Apa kau khawatir padaku, Gio? Aluna tersenyum kecil. Bukannya wajar kalau aku khawatir, tanya Gio dengan ujung pipi yang memerah. Aluna tidak menjawab lagi. Gadis itu memasang senyuman sampai game yang mereka mainkan pun berakhir. Jordan dan anggota gengnya memasuki sebuah bar ilegal. Tempat itu adalah salah satu bar yang paling ramai dikunjungi. Karena orang-orang yang datang tidak perlu menunjukkan kartu identitas mereka. Sehingga orang-orang yang masih di bawah umur pun diperbolehkan masuk ke sana dan meminum alkohol sepuas mereka. Bisa dibilang ini adalah tempatnya para anak nakal dan pergaulan bebas. Jordan dan gengnya merupakan pelanggan setia di sini. Hampir setiap malam setelah melakukan balapan liar, mereka akan datang kemari untuk merayakan kemenangan atau untuk bersenang-senang dengan para gadis berpakaian seksi. Baru duduk di tempat biasa, Jordan langsung dikerumuni para gadis yang ingin menggodanya. Para gadis itu duduk di sebelah Jordan. Bahkan ada yang berlutut di depannya untuk mendapatkan perhatian pemuda itu. Jordan, apa yang terjadi? Kau terlihat begitu bersemangat. Benar, ceritakan pada kami.
Kalau terjadi sesuatu, kami sangat ingin mendengarnya. Apapun yang terjadi pada Jordan, aku yakin itu hal yang menyenangkan. Kau benar, ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Jordan meneguk minuman keras yang dia pesan. Apa itu Jordan? Coba katakan pada kami. Salah satu gadis bicara dengan nada nakal. Sesuatu yang sangat baik. Jordan tersenyum. Ayolah, jangan membuat kami penasaran, katakan saja. Jika kalian mendengarnya, kalian pasti akan terkejut dan tidak terima. Jawab salah satu anggota geng Jordan. Memangnya apa itu? Kalian tetap ingin tahu? Para gadis mengangguk dengan pertanyaan tersebut. Jordan menantang seorang remaja laki-laki bernama Kenzo Marino untuk balapan liar. Kalian tahu dia? Tanyanya. Aku pernah mendengar nama Kenzo sebelumnya. Sepertinya dia disebut sebagai orang yang telah mengalahkan Boy Sandy. Benar, itu dia. Jordan menantangnya dengan taruhan jika Jordan memenangkan pertarungan ini, maka Jordan akan mendapatkan kekasih bajingan itu. Perkataannya membuat para gadis terkejut. Apa maksudnya itu Jordan? Kau menginginkan gadis lain? Tanya salah satu dari mereka. Aku bukan hanya menginginkannya, aku sangat-sangat menginginkannya. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa menemukan seorang gadis yang tepat untuk bersanding denganku. Gadis yang begitu nakal, cantik, kecantikan yang mematikan. Sesuatu yang seperti itu harus aku miliki, ucap Jordan. Kok kamu gitu sih? Padahal ada kami di sini untuk mengajakmu bermain. Tapi kau malah memikirkan gadis lain di luar sana. Iya benar, kami sudah menemanimu semenjak kau pertama kali datang kemari. Apa kau akan mengkhianati kami sekarang? Jordan menatap mereka dengan wajah datar. Sebelum tertawa, tawa Jordan mampu mengalahkan suara musik yang sedang mengalun. Hal itu membuatnya menjadi pusat perhatian orang-orang. Kalian berpikir bisa membandingkan diri dengan gadis itu? Jangan bermimpi. Jordan tertawa lagi. Kau sudah terlalu jahat, Jordan. Benar, kami terluka karena kata-katamu. Kau seharusnya tidak berkata seperti itu. Kami kan sudah menemanimu dari dulu. Terserah kalian ingin mengatakan apa. Yang pasti, jika gadis itu menjadi milikku, aku rela tidak bermain dengan gadis lain. Perkataan Jordan membuat anggota gengnya langsung bersiul. Jadi, Jordan, kita tidak akan mengkhianati gadis nakal itu. Tentu saja, selagi aku belum mendapatkan gadis yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari dia. Tapi sepertinya aku tidak akan pernah menemukan gadis yang seperti itu. Jordan tertawa. Kau benar, Jordan. Tidak ada seorang pun gadis yang bisa mengalahkannya. Aku yakin itu. Dia adalah gadis terbaik dan kaulah yang layak memilikinya. Para anggota geng serigala berbatu mulai menghabiskan minuman mereka sembari terus bicara tentang Zeva. Para gadis lain yang mendengar percakapan mengenai Zeva hanya memasang wajah kecut. Mereka semua tidak menyukai hal ini. Seberapa kuat pun cara mereka mencari perhatian Jordan, pemuda itu masih saja membahas Zeva. Kau terus saja membicarakannya dari tadi. Memangnya kau yakin bisa mendapatkan jalang itu? Gadis di sebelah kanan Jordan bertanya. Pertanyaan tersebut membuat semua orang terdiam, termasuk Jordan yang dari tadi tertawa. Apa maksudmu? Jordan menatap gadis itu dengan tajam. Maksudku, orang yang kau tantang adalah seorang yang telah mengalahkan Boy, anggota keluarga mafia. Apalagi Boy berasal dari keluarga yang didukung Aguero, keluarga mafia yang sangat berbahaya. Dia tetap bisa mengalahkan dan mempermalukan Boy. Aku bukannya bermaksud meremehkanmu, tapi apa kau yakin kau bisa memenangkan pertandingan dengan orang seperti itu? Tanyanya. Hei, apa yang kau katakan? Rekan gadis itu terkejut. Dia memberi isyarat kepadanya agar segera meminta maaf. Namun gadis itu tidak peduli. Aku hanya mengatakan kebenaran. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Orang itu sangat kuat. Kita tidak boleh meremehkannya dan bisa saja kau kalah, Jordan, ucap gadis itu. Kau benar, aku tidak boleh meremehkannya, tapi aku tidak terima dengan kalimat terakhirmu itu. Jordan mencengkram bibir gadis itu. Dia sangat terkejut karena Jordan melakukan ini. Berani sekali kau mengatakan aku akan kalah darinya. Apa kau tidak tahu siapa aku?
Aku, Jordan Owen, Raja Balapan Liar. Siapa yang bisa mengalahkanku? Tidak ada siapapun, termasuk Maxim yang pernah kau bangga-banggakan itu. Semua sudah aku kalahkan, dan berani sekali kau mengucapkan aku akan kalah dengan mulut kotor yang telah menghisap banyak pria. Dasar jalang menjijikkan. Jordan menampar bibir gadis itu, dia sampai jatuh dari sofa dan tersungkur di lantai. Jordan, aku tidak bermaksud mengatakan ini. Tolong maafkan aku, pinta gadis itu sembari menangis. Kau sudah merendahkanku. Aku tidak mungkin memaafkanmu. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu berada di sini lagi. Jika kau masih ada di sini, aku tidak akan pernah datang kemari. Teriak Jordan. Pemuda itu berdiri kemudian menendang gadis itu hingga terguling dan pingsan. Aku mengatakan ini kepada kalian semua ya. Jika kalian berani meremehkanku, aku akan membuat kalian bernasib sama seperti jalang ini. Aku tidak bermain-main. Kalian tahu itu kan? Dan aku, Jordan Owen, tidak akan pernah kalah. Aku bisa menghadapi semua orang termasuk bocah bernama Kenzo Marino itu. Aku akan mengalahkannya dan merebut Zeva Marietta. Gadis itu adalah milikku. Jordan mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Pemuda itu berjalan keluar dari bar diikuti anggota gengnya. Jordan, apa kau masih marah? Kau pikir? Tentu saja, aku sangat marah. Jalang itu sudah merusak malamku saja. Jordan menghampiri sepeda motornya. Sebenarnya perkataan wanita tadi membuatku sedikit khawatir. Aku tidak bermaksud merendahkanmu. Aku hanya ingin memastikan kau bisa mengalahkannya. Jordan menatap orang yang berkata seperti itu. Dia memberi tatapan tajam selama beberapa detik sebelum menghantam perut pemuda tersebut. Pemuda itu terbatuk-batuk sembari memegangi perutnya. Apa yang kau katakan sudah termasuk merendahkanku. Artinya, kau tidak percaya aku bisa memenangkan hal ini kan? Ujar Jordan. Tidak Jordan, sungguh. Bukan begitu, teriaknya. Kalian juga. Jika ada dari kalian yang berani meremehkanku lagi, aku akan mengeluarkan orang-orang itu dari geng serigala berbatu. Aku tidak butuh bawahan yang tidak becus dan banyak bacot. Jordan menaiki sepeda motornya. Setelah memakai helm, dia langsung melajukan benda itu dengan kecepatan tinggi di jalanan. Maxim jadi sangat aneh, ujar Kenzo. Dia memang selalu aneh, tapi kali ini dia benar-benar aneh. Pasti benar dugaanku, kepalanya rusak karena benturan. Nampaknya dokter itu hanya dokter abal-abal. Apa Paman Dominic sedang mengerjai kita? Pikir Zeva. Memikirkan Maxim membuat kepalaku jadi pusing. Apalagi sekarang dia malah diusir olehnya. Kenzo dan Zeva menyusuri jalanan di tengah gelapnya malam. Kau benar, kita diusir. Bajingan itu tidak tahu terima kasih. Padahal kau sudah mau membuatkannya nasi goreng. Dia bahkan makan lahap dan minta dibuatkan lagi. Dasar anak itu. Zeva berdecak. Sudahlah. Lagi pula ini tidak akan terjadi kalau aku bisa mengendalikan kekuatan. Ujar Kenzo. Ini bukan hanya salahmu. Kalian berdua sama-sama salah. Lagi pula, kau kan baru belajar. Wajar aja seperti itu, balas Zeva. Apa saat kau belajar mengendarai sepeda motor kau juga jadi seperti ini? Tanya Kenzo. Tidak juga sih, aku hanya menabrak beberapa kali, tapi tidak begitu parah. Jawab Zeva. Ternyata memang aku masalahnya di sini. Kenzo menghela nafas. Jangan merasa rendah diri dulu. Kau sudah berusaha melakukan yang terbaik. Aku sangat menghargai ini dan aku senang karena kau melakukan ini untukku. Zeva menepuk bahu Kenzo sembari tersenyum kecil. Bagaimana bisa aku tidak merendah? Aku benar-benar payah. Sepertinya aku hanya besar bicara. Pada akhirnya aku tidak bisa melakukan ini, bicar Kenzo. Ayolah, kenapa kau malah patah semangat seperti ini? Hari pertarungan kalian bahkan belum ditentukan. Aku akan mencoba bicara pada Jordan untuk memberikanmu waktu nantinya. Ucap Zeva. Dia akan semakin merendahkanku kalau seperti itu, balas Kenzo. Malah itu yang aku inginkan. Jika dia menghinamu dan meremehkanmu,
Dia tidak akan menyangka kalau nanti kau bisa mengalahkannya. Harga dirinya bukan hanya jatuh dari langit, namun sudah menembus batas Bima Sakti. Zeva tertawa kecil. Kau selalu bisa menghiburku. Kenzo menarik tangan kanan Zeva dan mengejutnya. Terima kasih karena tidak pernah bosan untuk memberikanku semangat, ujar Kenzo. Tidak masalah, aku akan selalu ada di sisimu. Kapanpun itu, balas Zeva. Tunggu sebentar. Zeva mengambil ponselnya yang bergetar, benda itu menampilkan panggilan dari ibunya. Kenapa mama menelpon lagi? Zeva mengangkat panggilan tersebut. Dia menekan speaker agar Kenzo bisa ikut bicara. Zeva, suara Violeta terdengar sangat sedih. Mama kenapa? Tanya Zeva dan Kenzo bersamaan. Oh, Kenzo juga ada di sana ya, calon menantuku. Huhuhuhu. Mama kenapa sih? Tanya Zeva. Liburan ini sangat kacau, benar-benar menyebalkan. Padahal kami berniat untuk bersenang-senang, tapi malah banyak musuh yang berdatangan. Kami tidak bisa liburan dengan tenang karena hal ini, ujar Violeta. Bukannya mama sendiri yang bilang ini jadi lebih seru kalau ada musuh, tanya Zeva. Kalau hanya 1 dan 2 orang sih bagus. Ini lebih dari 10 kelompok dan mereka semua berasal dari keluarga serta organisasi yang berbeda-beda. Nampaknya ada seseorang yang telah membocorkan informasi tentang kami. Benar-benar menyebalkan. Akhirnya karena tidak tahan, aku minta pulang, jelas Violeta. Jadi mama sudah di New York, tanya Zeva. Iya, aku baru saja turun dari pesawat. Sekarang aku sedang dalam perjalanan menuju ke mansion. Ayahmu masih ada di Paris. Dia bilang ingin membereskan sisa-sisa serangga yang telah menyerang kami, ujar Violeta. Kenapa cepat sekali penerbangannya? Tanya Zeva. Jangan lupa, pesawat pribadi Aguero memiliki kecepatan yang luar biasa. Aku hanya tinggal naik, tidur sebentar, lalu tanpa sadar aku sudah sampai di Amerika, jawab Violeta. Itu benar-benar kacau. Apa yang terjadi pada papa? Aku penasaran reaksinya seperti apa, ucap Zeva. Kau pasti sudah bisa membayangkannya. Dia sangat kesal, tapi tidak mau menunjukkan kekesalannya di depanku. Dia masih bersikap sok keren dan sok berlapang dada, balas Violeta. Sudahlah, jangan membicarakan ini lagi atau suasana hatiku akan semakin memburuk. Kenzo, kenapa kau diam saja? Tanya Violeta. Aku hanya mendengarkan mama bicara, jawab Kenzo. Kau memang anak yang baik, Kenzo, puji Violeta. Apa maksudnya itu? Kenapa hanya Kenzo yang dipuji? Zeva tidak terima, padahal dia juga mendengarkan curhatan Violeta setiap harinya dan memberikan balasan yang terbaik. Diamlah Zeva, aku sedang bicara dengan calon menantuku, jawab Violeta. Dasar mama ini, kesal Zeva. Aku baik-baik saja, Ma, walau ada sedikit hal yang terjadi. Jawab Kenzo. Memangnya apa yang terjadi? Tanya Violeta. Kenzo menceritakan mengenai Jordan dan bagaimana dia kesulitan mengendarai sepeda motor. Aduh, rupanya terjadi hal yang sangat buruk. Ini salah Zeva sih, siapa suruh cantik sekali. Jadi banyak yang mengincarkan, celotuk Violeta. Jangan lupa ya, mama juga seperti itu. Sering merepotkan papa karena banyak orang yang melirik mama. Dasar, terlalu cantik sih, balas Zeva. Kenzo jadi kebingungan apakah mereka berdua sedang menghina satu sama lain atau memuji. Baiklah, ayo fokus sekarang. Jadi masalahnya adalah kau tidak bisa mengendarai sepeda motor, itu kan? Tanya Violeta. Iya, Ma. Ah, kecil itu, Ma. Apa Zeva tidak bilang kalau aku yang mengajarinya cara mengendarai sepeda motor? Tanya Violeta. Benarkah itu? Kenzo terkejut. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa ya? Zeva bisa membayangkan bagaimana ekspresi ibunya hanya dengan mendengar suaranya saja. Sementara itu, Kenzo mengingat bagaimana Zeva mengendarai sepeda motor. Gadis itu sangat ganas, seperti Maxim, namun dalam versi sepeda motor. Terakhir kali mengendarai sepeda motor bersama Zeva, Kenzo seakan diajak uji nyali oleh gadis itu. Walau begitu, Kenzo tidak bisa munafik. Dia menyukai saat Zeva berkendara. Kenzo merasa iri dan ingin melakukan hal itu juga. Kenzo, halo,
kok masih di sana kan? Violeta memanggil Kenzo beberapa kali. Iya ma, Kenzo tersentak. Kau baik-baik saja? Tanya Violeta. Aku baik, hanya memikirkan sesuatu. Kenzo menatap Zeva yang tersenyum kecil. Seakan gadis itu tahu apa yang sedang difikirkan oleh Kenzo. Kalian ada di mana? Tanya Violeta. Di depan toko roti Blok C. Jawab Kenzo. Tetaplah di sana. Aku akan mengirim orang untuk menjemput kalian. Setelah itu Violeta mematikan teleponnya. Kenzo sangat terkejut. Dia langsung menatap Zeva dengan wajah tidak percaya. Gadis itu mengangguk pelan sembari tersenyum kecil. Tak lama kemudian, 5 buah mobil datang menjemput mereka. Keduanya dibawa ke Mansion Aguero. Nyonya telah menunggu. Mereka dibawa ke sebuah tempat, yaitu sebuah ruang garasi. Tempat penyimpanan kendaraan. Terdapat ratusan mobil yang ada di sana. Lalu ada sebuah ruangan lain yang digunakan untuk menyimpan ratusan sepeda motor. Kenzo melihat Violeta sedang duduk di atas salah satu sepeda motor dengan jenis yang sama seperti yang dia pakai saat berlatih tadi. Violeta memakai tank top berwarna hitam, celana ketat panjang berwarna hitam, sepatu boots, dan sebuah jaket hitam yang mengkilap. Kenzo tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Violeta yang ada di depannya ini sangatlah berbeda dengan Violeta yang biasa dia lihat. Tidak ada lagi seorang ibu dengan penampilan muda dan elegan. Hanya ada seorang wanita cantik yang penuh dengan kebebasan. Pakai helmmu. Violeta melempar sebuah helm pada Kenzo. Ayo, kita mulai pelajaran pertama mengendarai sepeda motor. Violeta pun tersenyum kecil.